Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kami akan mempresentasikan judul kedareka kami dengan judul Rancang Bangun Wahana Robot Penjelajah Laut untuk Pemantauan Perairan Indonesia. Kali ini kami akan bermitra dengan PT Brilliantry Matra Utama. Adapun latar belakang dan urgensi Reka Cipta ini adalah pada sistem pemantauan laut Indonesia, yaitu merupakan sistem pemantauan pemodelan dan peramalan atau prediksi lingkungan kelautan. Dengan adanya sistem ini, maka diharapkan akan diperoleh suatu data dan informasi yang akurat dan menyeluruh tentang situasi dan kondisi lingkungan kelautan Indonesia. Sering terdengar kabar bahwa adanya kapal-kapal penangkap ikan negara asing dengan leluasa menangkap ikan di perairan yurisdiksi nasional tanpa kita dapat berbuat banyak. Adapun hal lain yang menyangkut penyelundupan juga semakin merajalela. Lebih parahnya lagi, ada kapal-kapal selam yang biasa unidentified atau tidak bisa diidentifikasi karena luasnya perairan laut Indonesia yang dengan leluasa hilir mudik di laut wilayah yurisdiksi nasional tanpa kita ketahui. Selain itu, data perairan Indonesia seperti kedalaman, gelombang, dan suhu perairan ini sangat diperlukan secara real time agar dapat diakses oleh pengguna-penggunanya atau stakeholder untuk dapat dipergunakan dalam melakukan beberapa hal, antara lain menentukan suatu aksi tertentu, menentukan kebijakan, melakukan penelitian, dan lain sebagainya. Sebagai pusat data dan informasi, ketersediaan, kelengkapan, dan keakuratan data dan informasi merupakan aspek yang penting dari sistem ini. Data dan atau informasi yang tidak akurat cenderung akan menghasilkan kesimpulan yang keliru, sehingga aksi yang kurang tepat dan hal-hal lain yang dalam kondisi ekstrim akan merugikan penggunanya. Adapun inovasi yang diusulkan yaitu wahana robot penjelajah laut yang dapat mencakup dari pemanfaatan sensor untuk menghitung data posisi permukaan alat, mengukur kecepatan arus air, mengidentifikasi kapal yang berlayar di permukaan dengan menggunakan teknologi AIS atau diistilahkan sebagai Automatic Identification System, di mana sistem pemancaran radio VHF atau Very High Frequency yang menyampaikan data-data melalui VHF VDL, yaitu data link, untuk mengirim dan menerima informasi secara otomatis ke kapal lain. Stasiun VTS atau SROP dengan menerapkan sistem AIS akan dapat membantu pengaturan lalu lintas kapal dan mengurangi bahaya dalam pertemuan antar kapal. Selain itu, energi baterai yang merupakan catu daya dan dilengkapi dengan mekanisme solar panel untuk mengisi ulang energi baterai. Luaran yang diharapkan adalah wahana robot penjelajah laut yang memiliki dimensi panjang 2 meter adalah mempunyai kemampuan untuk mendeteksi dan memetakan kapal atau pesawat yang tenggelam, batu-batuan mineral, menentukan posisi koordinat suatu objek, memberikan informasi intelijen kapal-kapal perang dan nelayan asing, di mana memiliki signal terhadap kapal-kapal nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah perairan lain dan lain sebagainya. Adapun rekam jejak bersama mitra ini, peneliti dan mitra telah memiliki rekam jejak bersama dalam melaksanakan pengembangan wahana robot penjelajah laut, di mana sebelumnya kami telah berkolaborasi dan mengikuti lomba karya inovasi teknologi pertahanan dan
kami keluar sebagai juara harapan 3 dengan judul Rancang Bangun Wave Glider untuk pemantauan perairan Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh pihak Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2022 di Jakarta. Adapun manfaat dan dampak dalam penelitian ini, diharapkan kegiatan ini memproduksi perwarupa, yaitu prototipe, di mana wahana robot penjelajah laut ini dapat melaksanakan tugas pemantauan yang digunakan untuk memperoleh data perairan laut di Indonesia. Sehingga data ini dapat kita olah dan kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Kemudian, manfaat lain adalah kita dapat pihak keamanan laut perairan Indonesia juga dapat menggunakannya untuk memperoleh informasi intelijen secara lengkap dan secara real time. Ini untuk menghindari pelanggaran wilayah yurisdiksi nasional. Kemudian manfaat lainnya adalah dapat memberikan peringatan dini terhadap bencana laut, terutama khususnya adalah bencana tsunami. Kemudian yang keempat adalah ini dapat mempelajari kondisi geografis laut, baik di bawah maupun di permukaan laut dengan mengumpulkan data parameter serta dilanjutkan dengan pengolahan data. Dan yang terakhir adalah dalam manfaat kegiatan ini mampu mempelajari struktur geografis di bawah permukaan laut beserta potensi kekayaan di bawah laut Indonesia.